Tidak mungkin di alam ini ada namanya hukum tarik menarik, aksi reaksi. Tidak mungkin dia datang tiba-tiba menipu kamu kalau tidak ditarik oleh datamu sendiri. Datamu yang telah menarik. Kenapa orang itu yang hadir kepada kamu bukan orang yang lain? Tidak mungkin kalau tidak ada ikatan karma. Gak mungkin bisa menipu kamu. Gak mungkin. Oh, jadi dia diutus oleh semesta untuk melunturkan. Yes. Sekarang masalahnya apa? Gak ada. Nah, yang bermasalah itu pikiranmu. Betul apa tidak? Sesederhana itu sebetulnya. Itu namanya menyelesaikan masalah berbasis solusi. Oke. Supaya ngajinya benar, pakai ayat. Karena kalau nggak pakai ayat nanti disangka saya ngarang. Yuk kita baca ayat ini. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Yunus, surat ke-10 ayat yang keempat. Ilaihi marji'ukum jami'an. Kepada Allah lah semuanya akan kembali. Semuanya akan kembali pada Allah. Ilaihi marji'ukum jami'an. Semua akan kembali kepada Allah. Tetapi cara kembalinya, waktu kembalinya itu yang berbeda. Tergantung kapan kita mau balik. Allah sudah jelas mengatakan, aku ya tidak bisa disentuh kecuali orang-orang yang suci. La yamassu illal mutahharun. Jadi kalau ingin kembali kepada yang maha suci, syaratnya harus suci. Sudah tahu cara menyucikan diri? Sederhana. Terima semua kenyataan hidup apa adanya. Dan yakini itu adalah semesta sedang menyucikan diri kita dengan caranya sendiri. Suci langsung. Sesederhana itu sebetulnya. Ya. Yuk, kita baca bahasa Indonesianya aja karena takut nggak ngerti bahasa Arab. Hanya kepada Allah lah kamu semuanya akan dikembalikan. Setuju? Setuju? Mau kembali pada Allah? Mau. Karena kita berasal dari Allah, harus kembali kepada Allah. Syaratnya apa tadi? Syaratnya harus sudah seperti Dia. Nih. Air, kalau gabung dengan air, langsung bersenyawa. Tapi air gabung dengan minyak tidak bisa bersenyawa. Apakah minyak itu ada airnya? Ada. Tetapi air yang terkotori oleh zat lain. Begitu kotorannya dilepaskan, kan sisanya air. Begitu digabungkan dengan air, baru bisa bersenyawa. Kira-kira begitulah ilmiah. Jadi ruhku ditiupkan oleh Dia kepada kita itu asli, murni, membawa sifat-sifat Dia. Tetapi begitu kita menjalankan tugas di kehidupan ini, ruhku itu banyak menyimpang. Yang menyimpang bukan ruhnya, jiwa yang ada dalam ruh. Makanya ruh dengan jiwa berbeda. Bagian dari ruh itu namanya jiwa. Nah, jiwa yang terkoyak karena terkotori oleh unsur lain, itu yang disebut dengan jiwa. Jadi ruh yang terkoyak karena terkotori oleh unsur lain, itu yang namanya jiwa. Jadi jiwa itu ruh yang terkoyak sebetulnya. Terkoyak karena ada ketidakmurnian melekat. Nah, ketika dia masih mengandung ketidakmurnian, dia tidak akan bisa pulang. Nih, hadirin semuanya. Sebetulnya dalam hidup itu gak ada yang namanya musibah. Gak ada yang namanya berkah. Yang ada cuma kebenaran. Dan semesta akan memaksa kita untuk bersih sebersih-bersihnya sampai kita sudah bisa menerimanya. Saksikan saya. Semua kejadian akan datang berulang-ulang kepada kita sampai kita bisa tulus ikhlas menerimanya. Sebelum kita menerimanya akan datang lagi. Makanya kita sering mengalami kejadian yang sama kok berulang-ulang. Sederhana pesannya, karena kamu belum menerima. Setelah menerima, selesai kejadian itu, diganti kejadian lain, bukan berarti selesai. Enak aja. Karena yang namanya jiwa ini harus terus mengalami peningkatan kedewasaan. Untuk meningkat kedewasaannya agar menjadi seperti Dia lagi, maka dikuatkan,
didewasakan, dilembutkan, disabarkan, diluaskan, dilapangkan. Tidak ada upaya semesta yang buruk. Cuman kita tidak punya pengetahuan melihat itu seakan-akan keburukan. Karena dari kecil kita sudah terjebak benar salah, berkah musibah, baik buruk, itu yang menyebabkan jadi hambatan bagi kita. Padahal setiap realitas itu adalah kebenaran. Tidak ada satu peristiwa di semesta pun yang terjadi tanpa kehadiran Dia, bukan? Itulah kalimat La ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu yang mana sih? Yang bukan Dia. Itu la ilaha illallah itu. Jadi bukan ditulis di mobil. Jadi akhlak, jadi karakter diri. Gitu. Dan saya tahu yang la ilaha illallah sudah menjadi akhlak, dengan la ilaha illallahnya baru bacaan di mulut, saya tahu.